Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan hari yang penting yang disebut dengan Hari Santri Nasional, yang dimana secara sejarah ini sudah dimulai sejak tahun 1945 dan baru dilegalkan ketika pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 melalui keputusan Presiden RI Joko Widodo. Jadi kita bersyukur ini peresmian ataupun legalisasi ini yang ditetapkan oleh Presiden ini menyatakan eksistensi, ya, menyadari akan eksistensi santri yang punya peran penting terhadap negara Republik Indonesia. Peran pentingnya banyak dan ini harus diketahui oleh semua santri, sehingga santri-santri Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo tidak boleh masuk di pesantren hanya sekedar ikut maunya orang tua, tetapi betul-betul harus sadar apa yang dia cari, apa yang harus dia lakukan ketika dia masuk ataupun menjadi santri Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Yang pertama, dia harus menjadi orang yang alim. Orang yang alim ini yang berilmu tapi juga mengamalkan ilmunya. Ada dua yang harus dia kuasai. Yang pertama adalah ilmu agama. Santri kalau tidak bisa ilmu agama, sudah sampai kelas tahap tinggi, tidak bisa ilmu agama yang dasar-dasar, dipertanyakan santrinya. Berarti selama ini apa yang dia lakukan? Sudah korbankan uang, sudah korbankan waktu, bahkan korbankan kerinduan sama orang tua, tapi tidak dapat apa-apa. Ini rugi besar. Selain ilmu agama, seorang santri juga tidak boleh lupakan yang namanya ilmu dunia. Jadi harus bisa seimbang, santri itu harus bisa seimbang. Kalau siswa madrasah lain, kadang dia tidak seimbang. Dia hanya fokus di ilmu dunia, ilmu agamanya tidak mapan. Maka santri Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo harus seimbang. Bisa ilmu agamanya mapan, ilmu dunianya juga mapan. Jadi kita lihat ada seorang syekh namanya Syekh Yusri Rusdi Al-Jabr Al-Hasani Al-Azhari, yang mana beliau ini seorang syekh terkenal di Al-Azhar, masih hidup sampai sekarang. Kalau dia buka kajian, jamaahnya banyak, bahkan video-video live streamingnya itu dinonton banyak orang. Tapi selain dia sebagai seorang ulama yang besar, beliau ini seorang dokter bedah. Bayangkan, dia menimba ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar, dia juga menimba ilmu, mengambil ilmu syariah di universitas yang sama. Sehingga ketika dia sudah merasakan nikmat akan ilmu agama, dia minta izin sama gurunya. Minta izin kalau dia mau fokus jadi ulama saja, ahli agama saja. Tetapi dilarang oleh gurunya. Dibilang gurunya, seorang penuntut ilmu itu, umatnya Nabi Muhammad, harus bisa menyeimbangkan ilmu agama dan juga bisa menyeimbangkan dunia. Kalau orang hanya bisa ilmu agama saja, maka dunianya kadang dia lupakan. Sehingga Syekh Yusri ini tetap bertahan. Bahkan sampai sekarang di tahun 2019 dia terpilih sebagai ketua daripada Persatuan Dokter Bedah Internasional. Ini luar biasa. Maka santri-santri Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo harus bisa juga punya cita-cita yang besar seperti beliau. Tidak hanya bisa menjadi lulusan dari sini ahli agama, bisa bahasa Arab, bisa tahu ilmu fikih, tapi juga bisa harus ahli di dalam perhitungan matematika, biologi, bahkan bisa ahli di bidang bahasa Inggris juga, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Sehingga santri-santri ini betul-betul punya dedikasi terhadap agama sama dunianya. Terkadang orang kalau hanya punya dedikasi sama agama, dia bisa jadi radikal karena hanya beranggapan agamanya yang paling benar. Sementara orang-orang yang tidak beragama yang sama itu harus boleh diganggu. Nah, ini radikal.
Tapi kalau orang punya ilmu agama juga seimbang dengan ilmu dunianya, dia punya sifat yang artinya yang sekarang dikenal dengan sifat moderat. Dia bisa bersatu. Kalau seandainya dia bisa baik kepada saudara yang seagama dengan dia, pasti dia juga bisa baik dengan saudara yang sebangsanya dia, ataupun dia juga bisa baik kepada semua manusia yang mana sama sebagai sesama makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amanat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk seluruh santri-santri semua, sehingga betul-betul bisa memaksimalkan waktu dan dirinya dalam menimba ilmu di sini. Ingat, ketika menjadi santri, ilmumu itu akan bisa bermanfaat dan juga berkah kalau kau melakukan khidmat di pondok. Khidmat di pondok itu tidak hanya kau siap untuk dipanggil kerja, tidak. Tetapi ketika kau patuh sama aturan, patuh sama guru-guru, kau patuh sama seluruh aturan-aturan yang ada, mau menjaga seluruh apa yang ada di pondok, fasilitas di pondok dijaga, kebersihan di pondok dijaga, itu termasuk daripada khidmat di pondok ini. Bahkan kata Nabi, man hadama hudima, siapa yang suka membantu berkhidmat, dia pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.